Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir, kisah Hudzaifah menjadi makmum Nabi dalam solat malam qiyamul lail, tahajud plus witir. Ini menunjukkan bahwa berjamaah qiyamul lail sunnah. Yang bid'ah adalah diumumkan tempatnya, waktunya, imamnya. Ini menyaingi bulan Ramadan, jelas ini bid'ah. Adapun dilakukan secara spontan, mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, mungkin suami istri dan seterusnya, ini boleh dengan dalil hadis kemarin Hudzaifah. 3 surat panjang Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dibaca sekaligus oleh Nabi dalam satu rakaat. Bukan satu salat, satu rakaat. Kemudian beliau ruku'. Ternyata rukuknya juga panjang lama, hampir sama dengan berdirinya. Kayak apa itu? Sedangkan Nabi membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran tidak ngebut, biasa tartil kayak imam-imam kita, nggak mentang-mentang sendirian ya. Kan antum suka menemui ya, baca ayat panjang bagus tartil ya di rakaat pertama kedua gitu, salat Isya misalnya. Begitu rakaat ketiga kita baru Ar-Rahmanir Rahim atau Malik Yaumiddin udah ruku. Berarti beda sekali ketika jahar dengan sir. Nabi tidak seperti itu. Nabi tidak seperti itu. Nggak ada orang, nggak ada yang dengar, nggak ada yang lihat, tetap dibaguskan. Kita jarang-jarang. Kalau imam jelas kan, didengar oleh puluhan, ratusan orang, maka tartil bagus, indah. Mestinya kita sholat sendiri juga seperti itu. Ya. Bagus, tartil, indah, tidak buru-buru. Dan seterusnya beliau i'tidal lama sekali, hampir sama dengan rukuknya. Kemudian beliau sujud lama sekali, hampir sama dengan i'tidalnya, terus entah berapa jam ini, 2 rakaat. Inilah ibadahnya Nabi SAW, padahal beliau sudah dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Kita yang nggak ada jaminan malah ya begini. Hanya beginilah yang bisa kita lakukan, jauh dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, kita lanjut 103 atau hadis ke-9 dari bab mujahadah. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Kemarin Hudzaifah, sekarang Ibnu Mas'ud. Mirip. Nanti ada Ibnu Abbas, nanti ada Jabar dan Jabir. Mirip. Nabi sedang salat malam diikuti dari belakang. atau dari samping kiri Ibnu Abbas ya, lalu ditarik
ke samping kanan. Nah, ketika imam dan makmum hanya berdua, berarti makmumnya cuma satu, maka antara imam dengan makmum sejajar. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Kata Ibnu Mas'ud, turjumanul Quran. Gelar bagi beliau adalah turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Bukan penterjemah Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa yang lain, bukan. Dalam bahasa Arab ke bahasa Arab, maksudnya menjelaskan, menafsirkan, memahami, dan seterusnya. Aku sholat di belakang Nabi, jadi makmum pada satu malam, sholat malam, bukan isya. Fa'atalal qiyamah, lalu Nabi berdiri lama. Hanya tidak disebutkan di sini surat apa saja. Kalau tadi disebutkan, Hudzaifah disebutkan. Ini Ibnu Mas'ud tidak disebutkan, baca surat apa. Yang jelas lama, entah berapa jam. Saking lamanya, hatta hamamtu bi amrisu, aku ada niat kepikiran niat buruk. Niat buruk. Ya. Kira ada yang nanya. Ini tentu hadis ini dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasul sudah wafat. Sepertinya Abu Bakar, Umar sudah wafat. Nah, maka murid-murid para tabi'in yang mendengarkan hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud ini nanya, penasaran. Niat buruknya itu apa? Wa ma hamamta bihi. Engkau berniat buruk apa? Dijawab oleh Ibnu Mas'ud, tapi baru niat ya, belum dilakukan. Hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Aku berniat mau duduk saja, meninggalkan sholat beliau, membatalkan, tidak ikut sholat, kan gak wajib ya, saking lamanya. Tapi zahir hadis menyatakan ini hanya kepikiran, terlintas, udah aja dah. Masih muda beliau waktu itu ya, mungkin remaja. Kalau Anas bin Malik itu pertama ketemu Nabi sekitar 10 tahun, Ibnu Abbas itu sekitar mungkin 7-8 tahun ya. Riwayat-riwayat Nabi bersama Ibnu Abbas ya. Karena Ibnu Abbas itu umur 10 tahun saat Rasul wafat. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar ada riwayat 14 tahun waktu Perang Badar. Maka ketika mau ikut dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. La anta shaghir. Engkau masih kecil. Nah, tahun berikutnya terjadi perang Uhud. Setahun kemudian, tahun kedua Hijrah, Ibnu Umar diperbolehkan. Udah 15 tahun. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa selain mimpi basah, keluar air mani, tumbuh rambut kemaluan, satu lagi 15 tahun untuk laki-laki, untuk perempuan haid. Nah, Ibnu Mas'ud termasuk muda ya, artinya tidak setua Abu Bakar, Umar, mungkin 20, mungkin 25 waktu itu ya. Kita lihat dari sini, luar biasa pengikut para nabi, para rasul rata-rata mayoritas anak muda. 7 orang yang tidur di dalam gua selama 300 tahun lebih itu orang-orang tua apa muda? Muda. Mungkin belasan atau kepala 2. Kalau istilah kita ya, kan beda lagi umurnya. Ashabul Kahfi kan bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang umur 60 sampai 70 tahun kan khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Anak muda itu cepat berubah. Beda dengan yang tua. Yang tua itu istilahnya sudah
tercekoki ya, dengan satu manhaj, dengan satu keyakinan, dengan satu cara. Maka ketika ada perubahan, walaupun perubahan itu membaik, sulit terima. Sama dengan perubahan memburuk juga sulit terima. Gitu. Maka anak-anak muda Khawarij itu cepat. Khawarij anak-anak muda. Karena memang memburuk itu. Yang tua jarang. Begitu pula pengikut para nabi, para rasul. Muda itu biasanya nggak punya kepentingan. Apa istilah kita, idealis. Ya masih bersih lah. Gitu. Dan kita saksikan ya, yang banyak koruptor, berantas korupsi, masih idealis. Biasanya anak-anak mahasiswa, masih muda. Gitu. Ya baguslah. Pemikirannya bagus. Gitu. Tapi ketika lulus, kemudian dapat jabatan, kemudian naik jabatannya, bahkan sampai eselon 1 misalnya, atau menteri atau wali kota, beda lagi. Terus seperti itu, waktu itu pernah kita bahas ya kan, muter terus. Yang tahun angkatan 66 demo, tahun 90-an di demo ya. Yang tahun 90-an demo, tahun 2010 di demo, terus muter ya. Oleh karena itu tidak ada kebaikan demo-demo seperti itu. Lebih baik mari kita perbaiki diri kita, nggak usah saling menuntut gitu ya. Hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, niat burukku adalah aku ingin meninggalkan beliau, menghentikan sholat, karena ya memang tidak wajib. Tapi sekali lagi ini tidak terjadi. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada 1, 2, 3, ada 7. Ada 7 fawaid, kesimpulan hukum dari hadis ini. Yang pertama, ikhtiyarun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatwila salatil lail. Beliau memanjangkan salatnya, beliau pilih di salat apa? Salat malam. Adapun subuh, zuhur, apalagi maghrib ya, beliau marah ketika mendengar Mu'adz bin Jabal mengimami salat Isya panjang sekali, cukup panjang. Beliau marah. Kamu mau jadi tukang fitnah? Engkau mau jadi tukang fitnah? Memfitnah. Memfitnah itu memberatkan para makmum. Nabi menasihati, sholatlah yang ringan. Engkau tidak tahu, ini kepada para imam ya, engkau tidak tahu ada anak-anak, ada orang yang sudah jumpo, ada orang yang mau ada keperluan penting ya, mau ke Bekasi misalnya, mampir pasar Minggu untuk sholat jamaah sholat duhur, buru-buru ya, ditunggu atasan misalnya dan seterusnya, lama sekali sholatnya. Jangan seperti itu. Kalau mau lama silahkan sholat malam, atau pada umumnya sholat sendiri, secara khusus sholat malam. Nanti akan dijelaskan oleh beliau, pantaskah lama berdiri diganti dengan banyak rakaat? Pantas apa tidak? Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Karena sering kita mendengar, ya nggak apa-apa, banyak rakaat, kan cepet, jadi rakaatnya dibanyakin. Sementara Nabi mencontohkan berdirinya lama, bukan memperbanyak rakaat. Rakaat sudah dibatasi. Nabi belum pernah lebih dari 11. Yang kedua, la ahada yutiku ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ijtihadi wa fil ibadah. Tidak ada seseorang yang mampu untuk menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam kesungguhan beliau dalam ibadah. Tidak ada yang sanggup. Kalau ada yang sanggup, pasti dia maksain, akan hancur. Siapa contoh? 3 orang anak muda yang datang ke rumah Nabi, bertanya kepada istri-istri Nabi tentang ibadah malam Nabi. Ketika dijawab, seolah 3 orang ini meremehkan, kok cuman segitu? Lalu mereka sendiri mengatakan, tapi beliau kan Nabi, beliau Rasul, dijamin ampun, dijamin ridho, dijamin surga. Lah kita ini siapa? Oh, lalu 3-tiganya bersumpah, demi Allah, saya tidak akan pernah nikah. Karena dengan nikah, punya anak, punya istri, ngurus keluarga, sholat jadi kepikiran, tidak khusyuk. Nah, ini ra'yu ya. Satu lagi bersumpah, demi Allah, saya tidak akan pernah makan minum di siang hari. Artinya setiap hari mau puasa. Yang ketiga, demi Allah, saya tidak akan pernah tidur di malam hari. Artinya sepanjang malam itu mau sholat. Dohirnya habis isya sampai subuh. Luar biasa para sahabat itu dalam meraih surga ya. Tapi 3-tiganya disalahkan. 3-tiganya tidak ada yang dipuji oleh Nabi, malah dikritik, disalahkan. Lalu dijelaskan oleh Nabi begini. Artinya tidak mungkin kita bisa lebih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau lebih, rusak. Misalnya kita ada yang berpuasa lebih dari puasa Daud, kan maksimal Nabi puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Kita coba-coba 2 hari puasa sehari tidak, 2 hari puasa sehari tidak. Dan kalau lebih nih, pasti rusak, pasti nggak akan mampu, dan pasti dosa ya. Karena ketika Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku bisa yang lebih baik, lebih banyak dari puasa Daud, kata Nabi, nggak ada yang lebih baik dari puasa Daud. Artinya kalau ada yang nekat seperti tadi, ya dosa. Orang udah yang terbaik, karena ibadah ini kan ada batasnya. Ibadah ini ada batasnya. Zakat ada batasnya, 2,5%, ya kan? Ibadah ini ada batasnya. Yang nggak ada batasnya apa? Yang nggak ada batasnya kebaikan, yang nggak ada batasnya apa? Ilmu nggak ada batasnya. Wow, Imam Syafi'i itu ilmunya sudah mentok, nggak ada yang lebih dari beliau. Salah. Wow, Imam Syafi'i ilmunya luar biasa, tapi wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi. Bagaimana Rasulullah? Ya iya ya. Harus dipulangkan kepada Allah gitu. Oleh karena itu Nabi Musa ketika pernah ditanya, siapa yang paling berilmu di muka bumi hari ini? Apakah Anda, apa yang lain? Aku nggak tahu selain aku. Ya memang zahirnya seperti itu kan. Seorang Nabi, seorang Rasul adalah yang paling berilmu di hari itu. Allah tidak berkenan dengan jawaban Nabi Musa. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk berguru lagi, untuk mencari guru di tepi pantai, ditemani oleh Yusha bin Nun dan seterusnya. Antum tahu kisahnya, ini ada di surat Al-Kahfi ya. Disitulah beliau mendapat pelajaran. Istilah kita tamparan keras ya. Dari ucapan beliau tidak memulangkan ilmu itu kepada Allah. Pulangkan ilmu kepada Allah. Menarik, ada kisah pertanyaan kepada Nabi, ya Rasul, tempat apa yang paling baik dan tempat apa yang paling buruk di muka bumi ini? Tempat yang paling disukai Allah itu apa? Tempat yang paling dibenci oleh Allah itu apa? Nabi nggak bisa jawab. Nabi mengatakan, nanti kalau Jibril datang akan aku tanyakan. Nggak lama Jibril datang, bukan dipanggil Nabi nggak berhak memanggil Jibril.
Jibril datang atas perintah Allah, hanya perintah Allah. Nah, ketika bertemu dengan Jibril, Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa yang paling disukai oleh Allah dan yang paling dibenci oleh Allah? Sama, Jibril nggak bisa jawab. Jibril mengatakan, nanti kalau aku ketemu Mikail akan aku tanyakan. Begitu bertemu Mikail, ditanyakan ahabbul biladi, di Mikail bisa jawab, dapat ilmu. Ini menunjukkan bahwa sesama malaikat aja ilmunya berlebih dan berkurang, tidak berada dalam satu ilmu yang sama, keutamaan yang sama. Mikail tahu ilmu ini, ya tentu semuanya dari Allah. Mikail mengatakan ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah adalah masjid. Berarti masjid itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Ya, mosok tempat paling disukai oleh Allah belum ada. Ya, hanya bentuknya saja, bangunannya yang berbeda. Ya. Ketika nggak ada atap, nggak ada tembok, nggak ada tiang, digaris saja oleh seseorang, disepakati ini masjid ya, kita jamaah di sini, berlaku masjid di situ. Tidak boleh jual beli di situ, tidak boleh mengumumkan barang hilang di situ, boleh sholat tahiyatul masjid di situ, boleh iktikaf di situ, dan seterusnya. Walaupun sekedar garis, sebagaimana awal mula Masjid Nabawi itu hanya garis. Lalu apa tempat yang paling dibenci oleh Allah? Pasar. Tentu ini tidak berfawaid, kita dilarang ke pasar, nggak ada satupun ulama yang mengeluarkan kaidah dari hadis itu haram pergi ke pasar, nggak ada. Hanya paling dibenci oleh Allah, dan insya Allah antum tahu apa yang terjadi di pasar sehingga Allah membenci pasar itu. Yang tipu-tipu, yang sumpah palsu, yang centong harga 2 juta ya dari dukunnya, seperti ini kita dapati di pasar. Kemudian fadilatu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, keutamaan Abdullah bin Mas'ud ibnu Mas'ud kan banyak ya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, siapa lagi? Abdullah bin Umar, ini sahabat semua nih. Abdullah bin Amr bin As, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, ini anak-anak muda berilmu. Biasanya disingkat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abdullah. Oleh karena itu, ketika para ulama menyebut Abdullah, tentu tanda tanya, Abdullah siapa nih? Kan ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, ya. Para ulama sepakat ketika disebut Abdullah saja dan itu sahabat, pasti Abdullah bin Mas'ud. Nggak mungkin Abdullah bin Abbas, nggak mungkin yang lainnya. Ini keutamaan beliau. Ya. Sama dengan Al-Hafidh. Al-Hafidh kan banyak. Ada Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Zahabi, Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tapi ketika seorang ulama mengatakan Al-Hafidh, ini disahihkan oleh Al-Hafidh, pasti yang dimaksud Ibnu Hajar. Kalau yang dimaksud Al-Iraqi, harus disebut Al-Hafidh Al-Iraqi. Kalau yang dimaksud Al-Zahabi, disebut Al-Hafidh Al-Zahabi. Tadi ya, turjumanul Quran. Selanjutnya, alhammu fil khuruji minas salah la yu'addu khurujan minha. Berniat membatalkan sholat tidak otomatis batal. Ada pendapat fikih
orang yang berniat membatalkan sholat ketika baru niat udah batal. Ketika orang sedang berpuasa lalu berniat mau membatalkan puasa, tentu puasa sunat ya, kalau puasa wajib ya dosa besar tentunya, sudah batal. Nah, ini pendapat lemah berdasarkan hadis ini. Kan Ibnu Mas'ud sudah mengatakan, hatta hamamtu bi amri su, aku sudah berniat untuk melakukan keburukan, yaitu membatalkan sholatku, mau duduk saja. Tapi ujung-ujungnya tetap sampai selesai, enggak batal. Ya, tentu ucapan Ibnu Mas'ud ini didengar oleh sahabat-sahabat lain, tidak ada yang mengkritik, oh Ibnu Mas'ud waktu itu sudah batal. Enggak. Maka sekali lagi, ketika seseorang ada niat untuk membatalkan sebuah amal, sholat misalnya, puasa misalnya, tapi sunat ya, kalau wajib kan nggak boleh, kecuali ada udzur syar'i. Mukhalafatul imami fi af'alihi ma'dudatun fil amal sayyi, menyelisih imam ini masuk dalam perbuatan buruk. Ya, imam berdiri kok duduk membatalkan, nah ini kan buruk. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, aku berniat buruk. Oleh karena itu, ketika imam duduk istirahat, kok kita nggak duduk istirahat, buruk. Imam mengangkat tangan, dan itu benar ya, kita nggak ikut mengangkat tangan karena kita masbuk baru bangkit dari rakaat pertama. Kan kalau ngangkat tangan bangkit dari rakaat kedua, dari at-tahiyat awal. Ya, karena kita baru satu rakaat, kita nggak ngangkat tangan, padahal imam mengangkat tangan, buruk. Jadi imam harus diikuti. Termasuk kita imam duduk tawaruk bersama jamaah yang lain, kita duduk iftirash karena baru satu rakaat, masbuk, ini pun buruk. Jadi imam duduk tawaruk atayat akhir, kita juga harus duduk tawaruk atayat akhir, walaupun kita baru dapat satu rakaat. Gitu ya. Ju'ilal imam liyutamma bihi, imam harus diikuti. Kecuali imam itu salah, bid'ah, baca kunut subuh misalnya, baca usolli misalnya, ya sedekap di bawah pusar misalnya, atau takbir terlalu tinggi misalnya, ya tentu salah, nggak boleh diikuti. Kalau benar harus diikuti, walaupun tidak sesuai dengan gerakan kita, karena kita masbuk. Kemudian, man lam yafham kalam al-mutahaddits ala wajhi sahih yustahsanu lahu as-su'alu amma ghumidu minal kalam. Orang yang tidak faham dengan ucapan muhaddis yang meriwayatkan hadis, maka dia harus bertanya. Dia harus bertanya, nggak boleh diem nanti salah faham, harus nanya. Maksud Anda niat buruk apa? Nah, lalu dijawab. Ya. Maka ketika kita mendengar dari seseorang tentang satu ayat, satu hadis, satu ucapan, kok kita nggak paham, kita disunahkan untuk bertanya. Yang terakhir, as-sunnatu fi qiyamil laili tatwilul qiraah. Sunnah ketika qiyamul lail adalah memperpanjang apa tadi? Bacaan. Jadi kita perpanjang. Sampai di sini sebagian ulama membolehkan. Ketika seseorang hafalannya sedikit, karena untuk qiyamul lail disunahkan panjang, sementara hafalannya sedikit, ya bisa diulang-ulang, bisa dengan baca mushaf, membolehkan. Tapi tetap berusaha menghafal, iya. Adapun sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, tidak pantas, tidak selayaknya imam itu membaca mushaf yang besar misalnya, atau lewat handphone misalnya. Ya, untuk qiyamul lail karena memang disunnahkan bacaannya panjang, sementara hafalannya cuma sedikit, boleh.
Tapi yaitu tadi, berusaha untuk menghafalkan harus. Walidzalika yanbaghi al-muhafadzatu 'ala sunnah. Sampai di sini sunnah ini harus dijaga, harus diikuti. Wala yajuzu istibdalu tatwilil qiraati bitaktsiri 'adadil rakaat. Maka tidak pantas dan tidak boleh panjangnya bacaan diganti dengan banyaknya rakaat, seperti penjelasan di awal tadi. Ya, mungkin karena hafalannya tidak banyak, mungkin karena satu dan lain hal, maka bacaannya biasa-biasa saja. Misalnya surat-surat pendek ya, tapi tadinya 11 jadi 23 atau jadi 36. Bolehkah? Ya tidak boleh. Tidak boleh. Kama hadatsa fil azminatil mutaakhirati wa bikhasatin fi qiyam Ramadan. Ini yang terjadi di zaman-zaman akhir ini, wabil khusus ketika qiyam Ramadan, tarawih. Ya, maka tarawih yang diterima oleh Allah insyaallah yang 11 rakaat sebagaimana dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, dengan memperpanjang bacaan. Jangan kemudian ditambah menjadi 23 dengan bacaan pendek. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Silakan.